kita melihat kondisi Sumatera Barat pada hari ini membutuhkan sentuhan-sentuhan secara edukasi, pendidikan, sentuhan secara moral, sentuhan di bidang agama, akan bisa membangun Sumatera Barat lebih baik ke depannya. Minang kembali. Minang perlu perubahan. Minang perlu pemimpin. Dalam kondisi demikian, masyarakat Minang membutuhkan pemimpin yang dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat Minang. Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang senantiasa berjuang keras demi masyarakat Minang dan memiliki pengalaman di kancah nasional dan internasional hingga dapat membawa perubahan untuk lebih baik. Pada pemilihan gubernur yang lalu, yakni pada tahun 2005, masyarakat Minang dihadirkan oleh sosok pemimpin yang sangat berpengaruh di negeri ini, yang berpengalaman dan memiliki prestasi tinggi, hingga masyarakat Sumbar lekat dengan namanya. Sosok itu adalah Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno. Seorang ilmuwan dan juga seorang ustadz dalam agama Islam gitu. Karena beliau telah berkiprah di Sumatera Barat ini udah lama dengan adanya pendidikan-pendidikan yang dimajukan di sini. Ketokohannya tidak diragukan lagi sebagai anggota DPR RI 3 periode dan juga investasi politiknya di dalam pilkada juga sudah teruji, muda, berprestasi dan juga profesional. Yang memiliki kapasitas baik dari segi keilmuan, kemampuan untuk mengakses baik daripada hubungan dengan luar negeri ataupun dengan internal di dalam negeri kita sendiri. Dan inilah yang kita lihat di dalam diri Bang Irwan, kalau kami memanggilnya Bang Irwan. Samping beliau sebagai pengajar, beliau juga seorang pendiri yayasan pendidikan dan banyak lagi jabatan-jabatan yang diamanahkan kepada beliau. Masyarakat yang mengamanahkan beliau merasa terlindungi, terwakili masyarakat yang mengamanahkan tugas-tugas kepada beliau. Dan beliau adalah seorang generasi muda, bekerja bisa 15 jam satu hari. Beliau lah yang dipercaya oleh para datuk-datuk untuk bisa membawa kemajuan, kesejahteraan kepada anak negara Ibu Sembilan. Kelihatan sekali beliau itu sangat peduli dan perhatian terhadap Sumatera Barat, daerah kampung halaman kita yang sama-sama kita cintai ini. Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno yang bergelar Datuk Rajo Bandarobasa adalah calon gubernur kita di tahun 2005 yang lalu. Dan saat ini beliau maju kembali untuk Sumatera Barat sebagai calon gubernur untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2015. Dan beliau juga menjadi calon gubernur termuda berpasangan dengan Dr. Andos Muslim Kasim yang bergelar Datuk Sinarobasa. Kedua-duanya adalah didik mama. Di samping mengenal daerah, terutama Bapak Profesor, dan telah meninggalkan beberapa bekas-bekas jejaknya di Sumatera Barat ini. Betul juga Bapak Muslim Kasim. Beliau ini sudah 10 tahun melihat dan membangun daerah, sudah meninggalkan jejak-jejak yang jelas bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kedua pasangan ini sangat berarti, apalagi sekarang orang Minangkabau sedang kembali hidup bernagari, kembali ke surau dan kembali ke rumah, sangat membutuhkan tokohnya itu Nini Mama. Kebetulan Allah mentakdirkan pasangan ini kedua-duanya adalah Nini Mama di ranah alam Minangkabau.
Profesor Irwan bergelar datuk dari suku Tanjuang. Jelaslah beliau orang awak. Pengakuannya sebagai seorang datuk diakui oleh berbagai kalangan, baik tokoh Sumatera Barat, tokoh nasional maupun internasional. Beliau adalah orang Padang asli, yang bergelar Datuk Rajo Benderowasa Penghulu Suku Tanjuang di Pawos 9, Kota Padang. Kalau di daerah Pos 9, beliau juga merupakan seorang penghulu yang sekarang sudah dipercayakan pula memimpin penghulu-penghulu yang lain. Mudah-mudahan dengan tokoh nasional kita yang turun gunung istilahnya mampu mengangkat kembali harkat dan martabat masyarakat Sumatera Barat. Direktur Utama Bank Wamat Indonesia, kebetulan orang awak, orang Minang, namanya Pak Arfian. Ambo sabi Pak Arfian ikut di negara Ambo, ada rencana kan membuat BPR Syariah atau Bank Nagari. Ayo Ustaz, betul mau bawa Ambo Ustaz. Nah baru rancak, apa yang bisa dibantu? Itu Ambo boleh tanya, Pak caranya untuk mendapat bantu. Dia sudah hubungkan ketua cabang BNI di Padang untuk berkomunikasi dengan kita di sini. Kita perlu bentuk tim kecil. Setelah itu dia lakukan pembinaan dan pelatihan. Oleh karena itu ini harus kita seriuskan dengan baik, dan ini adalah kerjaan kita. Ketika Iko belabo, ketika Iko buntung, Iko selesai bangunan Iko. Dan banyak juga yang kita manfaatkan untuk kepentingan anak. Kampung halamannya saja di Taratapaneh, Kuranji, Padang. Di sana ia mendirikan perguruan pendidikan Islam Askia. Sekolahnya ada di mana-mana, dari TK hingga sekolah tinggi. Mendirikan dua lembaga pendidikan besar di Sumatera Barat yang pada saat ini, yaitu yang pertama sekali adalah Yayasan Pendidikan Cendikia yang memiliki aktivitas itu adalah dengan nama Askia, ya, yaitu bimbingan belajar Askia. Dan kemudian yang sekarang ini perkembangannya bukan hanya Sumatera Barat, sudah meluas ke di luar Sumatera Barat, provinsi-provinsi sekitar seperti Riau, Jambi, dan kemudian juga Medan, kemudian di Jakarta sendiri. Keberhasilan yang sudah beliau buat di bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan Askia bisa berkembang sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, dan itu sangat kental dengan nuansa Islam yang merambah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, sekolah tinggi, dan juga dengan pendidikan formal lainnya. Askia merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bisa menjadi andalan kita untuk mendidik generasi muda Islam dengan konsep pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam dan menghasilkan generasi Qur'ani di masa mendatang. Kemudian, ia meminang Haja Nevi Zuwairina, jadilah Sumandorang Pasisia. Ia babako ke Tanah Datar, karena ayahnya, Jamrul Jamal, yang berasal dari Luhak Tanah Datar. Satu orang istri dan anaknya menjadi salah satu pemicu semangatnya dan inspirasi atas pemikirannya. Profesor Irwan adalah seorang pendidik dan mencintai pendidikan. Karena itu, ia menjadi cendekiawan di usia muda. Irwan adalah dosen program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menjadi guru besar bidang pengembangan sumber daya manusia. Namun, pengabdiannya di dunia pendidikan dimulai dari bawah. Ia pernah mengajar menjadi guru SMA, sebagai dosen di Perguruan Tinggi Islam Aqobah Bukit Tinggi, dan di jurusan Farmasi FMIPA Universitas Andalas, serta di PGTK dan PGTK Askia yang didirikannya. Profesor yang satu ini adalah peraih gelar doktor di bidang training manajemen dari University Putra Malaysia.
Ia mewarisi tradisi keintelektualannya yang tak pernah lekang. Profesor kita ini tenang membagi ilmu kepada banyak orang. Tak heran, Irwan adalah narasumber yang banyak diminta media massa. Di sini Pertamina juga operator karena ini ada dua kontraktor kan, di sini ada Pertamina dan ada Exxon. Jadi memang ada dua pihak yang bermain kan ya, sebetulnya. Dalam JOC kan memang dua, dan bahkan nanti juga ada pemerintah daerah juga. Tapi yang pasti untuk memberikan suatu peluang pada 5 tahun yang pertama ini itu kan yang menjadikan persoalan. Bagaimana masing-masing baik Pertamina ataupun Exxon juga ingin dialah yang pertama sebagai operatornya begitu. Apa susahnya untuk mengelola cepu? Toh Pertamina juga sudah banyak mengelola daerah-daerah yang lain di Indonesia. Ada suatu minyak di rumah sendiri kok dikasih ke orang begitu ya. Sedangkan kita mampu. Tapi kalau seandainya kita yang langsung pegang, cost recovery juga bisa untuk kepentingan dalam. Kalau misalnya luar kan juga untuk bayar yang headquarters dia di Houston, untuk bayar orang. Tradisi intelektualnya semakin teruji dengan nulis buku dan riset. Lebih dari 50 judul buku ditulisnya. Mulai dari buku tentang pendidikan anak, pendidikan masyarakat, pendidikan pengembangan SDM, hingga buku-buku tentang keagamaan. Jalan pengabdiannya untuk masyarakat Sumbar sudah direntas panjang. Sejak awal ia mencintai dunia organisasi yang memupuk semangat pengabdiannya. Irwan Prayitno Datuk Raja Bandar Ubasa sangat cocok untuk memimpin Sumatera Barat. Disebabkan ada beberapa hal. Di antaranya adalah dalam rangka untuk membangun Sumatera Barat ke depan, yaitu sosok Pak Irwan melengkapi 3 hal. Yang pertama, memiliki unsur keulamaan, kemudian memiliki unsur kecendekiawanan, dan kemudian juga memiliki sosok keninimaamaan. Saya sangat kenal beliau sebagai sosok yang memang sangat layak untuk menjadi sumbangsih untuk Sumatera Barat, untuk Indonesia, menghadirkan kepemimpinan baru. Basisnya adalah intelektualisme yang dalam dirinya ada moralitas yang tinggi, ada kaitan karenanya antara penggabungan antara sisi-sisi di mana seseorang akan bisa mengelola amanah yang akan dia temui. Dan apalagi di era global seperti sekarang ini sangat diperlukan adanya sosok yang profesional dengan kualifikasi intelektual yang sangat memadai, dan kemudian dia mempunyai jaringan pada tingkat global, pada tingkat nasional. Dia mempunyai pengalaman yang cukup dalam mengelola masalah-masalah publik. Dia mempunyai kemampuan untuk kemudian memadukan antara cintanya kepada agama, cintanya kepada negara, dan cintanya kepada negeri, kepada adat di mana ia tumbuh. Itu semuanya sangat diperlukan untuk memajukan Sumatera Barat pada era global seperti yang sekarang ini. Dan kualifikasi semacam itu ada pada diri Profesor Dr. Irwan Prayitno. Irwan di masa remajanya menjadi pengurus OSIS di SMA 3 Padang. Kemudian masuk HMI ketika kuliah. Di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, ia menjadi pengurus Senat dan Badan Perwakilan Mahasiswa. Di Jakarta, ia dipercayakan menjadi pengurus ITSMI Pusat. Kemudian, Irwan merintis jalan di panggung politik. Irwan terjun ke dunia politik ketika reformasi bergulir, yang melahirkan Partai Keadilan Sejahtera, yang semula bernama Partai Keadilan. Ia pernah menjadi ketua DPP, dan sekarang ketua MPP PKS. Dalam karir politiknya, Irwan kini menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat untuk periode ketiga. Di lembaga legislatif tingkat pusat itu, ia pernah memegang jabatan strategis, seperti Ketua Komisi 10 dan Ketua Komisi 8. Kiprah Irwan di pentas nasional, bahkan internasional, tak diragukan lagi. Tak mengherankan, kiprah Irwan menjadi bagian dari catatan sejarah bangsa ini. Saya memang menaruh harapan banyak kepada orang-orang seperti Pak Irwan. Mudah-mudahan Pak Irwan bisa menjalankan amanah nantinya yang diberikan oleh rakyatnya. Kemudian memimpin daerah itu dengan amanah ya, dengan jujur, dengan
semangat kepemimpinan yang visioner, karena memang kondisi sekarang ini kan serba sulit. Dan saya kira orang-orang seperti Pak Irwan yang masih muda, jujur, sederhana, dan saya berharap juga visioner juga mampu memberikan suasana baru begitu di dalam pemerintahan yang kita memang ingin sekali menjadi good governance begitu. Pak Irwan Prayitno, Dr. Irwan Prayitno ini kalau cerdas, insya Allah cerdas, produktif, membuat buku yang produktif. Tapi yang saya ingin dan saya catat betul itu ada dua hal yang menonjol dalam diri beliau. Yang pertama, apabila dia diberikan satu amanah, dia akan kerjakannya secara sungguh-sungguh. Dan dasar dari pelaksanaan itu ikhlas karena Allah semata. Ketika dia diberi gelar Datuk Rajo Bagindo Basah, itu kami 9 orang menteri hadir ke sana itu bukan karena apa-apa, tapi karena pertemanan, karena keikhlasannya. Kami semua berkumpul di sana dan menyaksikan upacara adat. Artinya apa? Artinya dia menciptakan kenangan-kenangan yang baik kepada semua orang. Dan saya yakin insya Allah kalau dia dikasih amanah di Sumatera Barat, apalagi jangankan Sumatera Barat, lebih dari itu pun insya Allah dia sanggup. Saya mengenal Irwan Prayitno sebagai teman yang energik, smart, dan produktif. Beliau banyak memiliki kegiatan dalam kegiatan sehari-hari, tapi terlihat beliau tidak pernah mengenal lelah. Di samping itu juga beliau smart, beliau bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik sampai mencapai tingkat S3, walaupun sebetulnya pada waktu beliau menyelesaikan sekolahnya itu juga disambi dengan kegiatan sana-sini. Kemudian sisi produktivitas beliau juga sangat menarik karena beliau banyak menulis buku-buku dan juga dengan kegiatannya yang seabrek, tapi semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Di masanya, Irwan menaikkan Hamzah Has sebagai pemimpin bangsa, menyukseskan pasangan presiden dan wakil presiden SBY JK, dan menghantarkan Hidayar Nur Wahid sebagai ketua MPR RI. Kiprah Irwan di pentas nasional tercatat dalam banyak kunjungannya ke luar negeri. Di antara catatan perjalanan Irwan, seperti melakukan kunjungan yang terkait langsung dengan Komisi 8 dan Komisi 10 DPR RI dalam Geothermal Conference di Beppu, Jepang. Konferensi OPEC ke-117 di Vienna, Austria, seminar dialog energi di London, dan pembangkit tenaga nuklir di Kobe, Jepang. Dalam acara The Fifth Asia Europe Young Parliamentarians Meeting, Guilin, China, 23-26 Oktober 2003. Irwan memenuhi undangan anggota parlemen China di Beijing, mewakili DPR RI dalam pertemuan Parlemen Muda Asia Eropa di Guilin, China, dan juga berkunjung ke Bangkok. Turut dalam pertemuan anggota Parlemen Asia ke-19 yang membahas masalah kependudukan dan pembangunan di Vietnam. Ia juga sempat berkunjung ke parlemen negara lain di Inggris, Libya, Selandia Baru, Australia, dan Jerman. Dalam kunjungan itu, kemampuan melobi tingkat tingginya teruji. Kemampuan yang didedikasikannya bagi kebaikan negeri ini dan rakyatnya, khususnya untuk masyarakat Sumatera Barat, telah terbukti. Karena kepiawaiannya ini, Irwan menjadi salah satu pemimpin yang dapat membawa perubahan untuk lebih baik. Jauh kiprahnya di tingkat nasional, Irwan yang juga seorang ustadz ini tak sedikit pun melupakan kampung halamannya. Pengabdiannya bagi Sumatera Barat sudah sejak awal. Ustadz Irwan telah merintis training bina remaja Islam di kota-kota Sumatera Barat bersama mahasiswa Minang dari UI, ITB, IPB, dan UGM mulai tahun 1983. Kegiatan dakwah di Sumbar ia jalankan melalui pendidikan dan taklim. Dan ketika awal berdirinya Al-Madani ini itu memiliki mahasiswa yang jumlahnya ya ribuan. Dan sampai sekarang alhamdulillah lembaga ini juga sudah mengirim mahasiswa-mahasiswa ke Timur Tengah. Dan perlu diketahui bahwasanya Pak Irwan adalah salah seorang pendiri daripada yayasan ini. Bahkan setelah itu
para aktivis-aktivis yang ada di Sumatera Barat ini itu rata-rata mereka adalah orang yang pernah belajar di Al-Madani. Nah demikian juga para aktivis-aktivis yang ada di perguruan tinggi, juga mereka yang sebelumnya itu ikut di kegiatan bimbingan belajar Atsia pada masa-masa itu. Jadi sehingga ini peran daripada lembaga ini baik untuk perbaikan-perbaikan masyarakat dari sisi pendidikan itu juga sangat terasa. Alhamdulillah ketika mereka bekerja di pemerintahan, ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat, itu semangat keislaman yang kita tanamkan pada Al-Madani pada waktu itu memberikan pengaruh yang cukup bagus di dalam pikiran dan kemudian tingkah laku yang mereka pernah belajar. Untuk nagarinya tercinta, Ustadz Irwan dipercaya menjadi pengurus di beberapa ormas pusat Gebu Minang, Gerakan Ekonomi dan Budaya. Untuk kota asalnya, Ustadz Irwan dipercaya menjadi pembina BADKO IKK, Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Kota Padang. Oleh karena itu kita harus menciptakan situasi yang kondusif, yang mendukung sehingga kita maju, dan saya yakinnya sumber daya manusia Kuranji, anak-anak Kuranji ya, atau Negari Posukan ini sangat potensial. Tadi Pak Samsul Samsafidjan, kalau orang menyebut Kuranji langsung terbayang tukang angke batu, tukang gali batu, gali pasir, begitu. Insya Allah tidak demikian lagi. Kita banyak yang perlu kita kerjakan, apalagi kita sudah punya geografis yang di tengah kota, dan juga banyak potensi kita yang juga bisa kita tumbuhkan dan tampil. Dalam bidang seni dan budaya, ia pun sangat peduli terhadap perkembangan seni Islam dan peduli terhadap pelestarian pencaksilat, olahraga, dan kepemudaan. Kita pasti bicara tentang seni dan budaya, tapi coba kita lihat seberapa banyak pemimpin-pemimpin terdahulu yang mampu mengurus seni dan budaya. Saya melihat perubahan untuk lebih baik, tidak ada pilihan lain. Ketika Pak Muslim Kasim punya komitmen membangun Sumatera Barat, membangun pariwisata, juga membangun seninya, juga membangun budayanya. Pak Irwan juga saya lihat, keindahan itu adalah bagian juga dari zat Allah. Kenapa keindahan-keindahan ini tidak kita aplikasikan? Kita tahu persis bahwa dunia seni selama ini sangat tenggelam. Salah satu komitmen beliau adalah untuk menghidupkan kembali industri musik di Sumatera Barat. Bahkan komitmen Irwan MK adalah membabat para pembajak kaset yang merugikan para seniman. Selain itu mereka pernah bicara bahwa Pak Irwan, Pak Muslim Kasim akan menghidupkan sanggar-sanggar di tiap kelurahan. Karang Taruna, ada kelurahannya ada sanggar seni, sanggar budaya. Di sana ada orang bicara, ada orang menari, ada orang main teater, ada orang berpuisi. Kita juga tahu bahwa kebudayaan dimulai dari dialog. Mereka tampaknya pimpinan ini adalah pimpinan yang dinanti oleh seniman. Pemimpin yang multi talenta ini, dengan keterampilannya, Irwan berhasil membangun hubungan dengan investor Malaysia. Ia berhasil mendatangkan banyak konglomerat Malaysia ke negeri kita, yang kemudian menjalin kerjasama dengan pengusaha Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Irwan adalah pengusaha yang sukses dan telah berhasil dalam berwirausaha di segala bidang. Beberapa usahanya adalah membuka rumah makan, minimarket, popok bayi lolas, yang telah dipasarkan secara nasional dan tersebar sampai ke Carrefour, hingga bisnis jasa konsultasi bersama-sama dengan mitra kerjanya di Malaysia. Irwan pun melakukan pemberdayaan bagi pengusaha kecil dan warga Minang yang kurang mampu. Ia mendirikan BMT Islah untuk mendanai para pengusaha kecil, dan ini ia lakukan semata agar Sumbar menuju perubahan untuk lebih baik. Majulah Minang, bangkitlah Minang. Minang perlu perubahan. Dengan sosok pemimpin yang berpengalaman dalam tingkat nasional dan internasional, yang dekat dengan rakyatnya, yang muda dan sehat. Kosong itu hanya ada pada Profesor Irwan dan Pak Muslim Kasim. Inilah pilihan kita, Irwan MK, nomor 3. Pilihan kita semua.